Tidak seapit Ki. Seapit. Pokoknya ya bisa ekonomi lagi bro. Dia justru lebih mau investasi di mana-mana ada deh hebat betul-betul itu. Masa hebat tuh bos. Tidak kena disrupsi Pak. Tidak kena disrupsi ya. Ada deh. Kita masuk ke di situ. Kita disrupsi itu kita masuk. Kita masuki ya. Nah, kita karena kan di disrupsi itu ada peluang. Di setiap gejolak atau ada perkelahian pertikaian pasti ada peluang bisnis di situ. Bagaimana orang demo di Jakarta kalau lempar batu tapi yang jualan sate banyak dia bawa pulang. Apakah dia tidak jualan? Dia tetap Jualan jualan. minuman juga. Jualan minuman. Jadi lebih ramai daripada dia tidak ada demo. Dia harus masuk ke situ. Jadi belajar sama abang-abang itu bilang, disrupsi jangan hindari, Masuki ya, terobos. Apa yang dia cari di situ sih? Apa yang mereka cari? Pesannya Pak. Iya. Makanya mulai dari produknya kita perbaiki tampilannya sesuai dengan kebutuhannya, harganya. Lama-lama kontraknya lah. Kalau bukan kita yang takaran mula siapa lagi? Betul. Ya. Karena sesama aset lokal, aset daerah, kita harus saling dukung. Betul. Kalau orang-orang luar jantung itu betul tempat. Itu butuh generasi penerus Pak. Ya. Nah, kira-kira apakah memang sebagai putra dari Pak YMB diperintah untuk Jadi mungkin agak bahasanya kalau diperintah ya. Diwariskan mungkin. Diwariskan, diberikan, dipersiapkan dan diberikan. Jadi ya memang dari masa kuliah dan masa sebelum masuk ke perusahaan sudah dipersiapkan dengan baik. Segala macam perusahaan ini dengan segala kesiapannya untuk bisa diberikan kepada saya nantinya. Dan saya bukan hanya perusahaannya yang disiapkan, pribadinya juga yang mau mengambil alih ini dia persiapkan dengan baik ya. Mentalnya, kesiapan fisik dan lain-lain dipersiapkan betul-betul sampai pada akhirnya saya dengan kesadaran sendiri setelah diberikan, biasanya kan orang kalau dikasih apa-apa itu masih kita yang ambil masih agak setengah hati, ini apa sih mau diapakan ini. Dan sampai pada akhirnya diberikan dan saya dengan senang hati menerima dan mengelola, kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya ketemu ini jiwanya dengan bisnisnya nih, gitu. waktu diajak ke Bagian quality control, QC namanya. Jadi semua bangunan yang mau diserah terimakan kepada user, saya turun dulu periksa untuk memastikan kualitas dari perumahan ini betul-betul layak diserah terimakan. Oh iya, saya bawa spidol, bawa alat untuk kalau tidak lurus atau ada plesteran yang kurang bagus, saya bongkar. Saya spidol, saya coret, harus bersih. Baru bisa dibayar dan diserah terimakan kepada konsumen. Begitu. Dulu dari tahapan situ dulu saya. Kemudian setelah itu saya masuklah ke operasional. Naik ke operasional. Beberapa tahun di operasional lebih banyak paham tentang bagaimana tahapan-tahapan orang membeli rumah, bagaimana sampai bisa akad kredit, bagaimana sampai bisa serah terima. Barulah saya naik sampai posisi yang sekarang ini. Gitu. Kapan tepatnya mulai ini Pak? Saya mulai masuk terjun di bisnis itu tahun 2000, sekarang tahun berapa sih? 2019, tahun kurang lebih 2012 lah, sudah 8 tahun berarti saya. 2012 akhir ke Desember saya ingat. Seingat saya Desember. Terus tadi menarik Pak, ini kan di properti ini kan sebenarnya seperti agak bubbling ya industri. Banyak juga yang agak kurang begitu produktif Pak, penjualannya di mana. Nah, apa kuncinya Pak di MB sendiri? Tadi saya lihat masih tumbuh 2 digit kalau ya. Bubbling mungkin untuk di daerah ibu kota. Ya. Karena bisa dibilang supply apartemen hampir sama dengan demand-nya seperti itu. Tapi kalau di Makassar, Sulawesi Selatan, supply-nya masih kurang dibandingkan demand-nya. Kenapa bisa seperti itu?
Karena setiap saya membuka satu proyek perumahan, alhamdulillah langsung terjual, habis. Itu artinya masyarakat masih betul-betul menginginkan tempat yang layak untuk tinggal di Kota Makassar. Jadi efek bubbling itu nggak ada kalau di Kota Makassar, karena pembeli rumah yang betul-betul ingin tinggal, ya, itu ada sama IMB Property. Karena kami menyiapkan produk memang yang harganya kurang lebih harga-harga yang cocok dengan kita lah, ya, dengan menengah 450 juta, 350, 400, 500 sampai 700 juta. Kalau yang 700 ke atas kan memang kantongnya sudah beda lagi, pekerjaannya level manager lah, levelnya Pak Ical itu, levelnya Pak Arsad. Kalau level teman-teman yang staff 3,5 sampai 400, nggak mungkin kita mau kasih macet, bos. Mungkin tinggal di mana? Kalau kita kasih macet di Sitabang, di mana mau masa pulang ke rumah mertua? Lebih tinggi gengsinya anak muda bos daripada orang tua. Mesti mulai dari bawah. Saya tidak pernah sih terbersit di pikiran itu sama sekali ya. Justru saya merasa karena saya anak owner, saya bisa semena-mena. Kan gitu. Saya mau lakukan apapun. Hak itu saya gunakan untuk kasih hancur itu bangunan yang tidak benar. Itu yang benar. Itu yang benar. Jadi kalau misalnya begini, kalau orang lain yang bukan anak pemilik mungkin ya melakukan quality control, dia agak sungkan untuk merusak yang tidak tepat. Merusak yang tidak tepat mungkin dia agak sungkan atau karena saya anak pemilik, saya bongkar saja. Saya pemilik kok. Saya mau berikan yang terbaik. Nah, jadi hak semena-menanya di situ, bos. Saya anak pemilik, kau mau marah, jangan mau kerja di sini. Kau yang pindah, nggak mungkin saya yang keluar. Masa saya keluar, bos? Waktu memulai terbersit, bukan sekedar terbersit, Pak Arsad. Itu yang berulang kali disampaikan dan memang terucap secara lisan oleh Pak Idris bahwa you yang menjadi pimpinan, you yang tertua, tanggung jawabmu besar, kau harus siap, dan itu seperti didoktrin, bos. Jadi hampir setiap ketemu berdua, makan siang, makan malam berdua, itu yang disampaikan lagi. Jadi ya hal-hal yang disampaikan berulang kali terus menerus ya tertanam dan itu yang saya bawa sampai sekarang. Jadi ya memang motivasinya seperti itu. Dan bagaimana membedakan perasaan saya? Kalau makan siang lebih banyak ke karyawan, kalau makan malam ke keluarga. Jadi kalau saya minta waktu menghadap pasti makan siang. Atau saya ke ruangan kantornya pasti makan siang. Pasti itu urusan ini deh, urusan bisnis. Nah, tapi kalau makan malam nih bercanda ketawa tidak membahas pekerjaan begitu. Itu jadi tempatnya beda. Selain beda tempat, beda waktu juga kan. Jadi tidak pernah saya bicara pekerjaan kalau makan malam, sangat jarang. Pasti ketemu siang, ketemu pagi di kantornya, baru saya bicara pekerjaan. Malam jarang. Nah, gitu. Untuk mungkin pebisnis harus peka, harus punya indera tertentu, harus tinggi dia punya saraf perasa lah. Maksudnya bukan baper ya. Kalau pebisnis baper susah tumbuh. Maksudnya saraf perasa itu artinya dia peka dengan pertumbuhan sekelilingnya, insting bisnisnya, apa yang lagi tren sih. Dia harus mau bergeser ke arah situ. Bukan artinya bisnisnya tetap properti, tetapi dia harus membuat properti ini menarik bagi orang lain yang sedang menggerakkan ekonomi saat itu. Contoh tadi kita diskusi tadi pagi, generasi milenial yang lebih banyak hanya melihat bukan memutuskan. IMB Property mengarah ke situ. Ke generasi milenial itu. Generasi milenial kan range-nya cukup panjang, mulai dari yang lahir tahun 98 sampai berapa tuh, saya kurang tahu. Jadi kalau kurang lebih usianya sekarang bisa dibilang bisa 25-an, 30, 40. Ya. Dan kalau tabe ya, kita usia sendiri berapa, bos? 29. Anggaplah salary UMR. Anggap saja 3,8 juta. 3,8. Kalau saya buat cicilan rumah 2 jutaan sebulan, bagaimana? 2 juta sebulan cicil rumah, gaji 3,8, masih punya 1,8.
Nah, ini yang terus kita edukasi bahwa milenial beli mau ke rumah, jangan mau ke beli yang lain. Iya. Persiapkan masa depan. Masa depanmu lebih jelas daripada yang kau nikmati hari ini. Tadi kan anak muda kita sentil dia dengan gengsinya. Masa kau masih tinggal di rumahnya mamamu? Iya. Masa kau tinggal di rumahnya istrimu? Kapan tompi kau sebagai laki-laki berdiri sendiri, bos? Laki-laki kini. Ya. Masa tinggal di rumah Pondok Pondok Mertua Indah? Seandainya tidak ada pilihan, maksudnya seandainya anggaplah cicilan rumah semua mahal di atas kemampuan, boleh kita beralasan itu. Tetapi tuh ada produk yang menyajikan seperti itu. Saya buat produk memang di Goa. Tapi bukan Goa ini Arupala belok kanan sampai 350 juta, Pak. Itu yang kita sangat sadari. Ya, bapak saya sangat sadari itu, makanya di setiap perumahan saya kami hibahkan setiap tanah untuk pembangunan masjid, dan tidak sedikit yang kita bantu juga untuk pembangunannya seperti itu. Karena jangan hanya kita bahagia di akhirat tetapi di dunia, tapi nanti di akhiratnya kita sibuk pusing memikirkan. Jadi kita sudah persiapkan seperti itu. Dan salah satu kegiatan berbagi yang menurut kami sangat luar biasa dilakukan oleh MB. Sehat. Jadi jariahnya dapat semua tuh. Dapat semua. Yang setiap kilometer yang Anda lari itu pahala bagi kami. Karena Anda menyumbang karena acara yang kami buat. Setelah itu hasilnya juga pahala bagi Anda karena Anda menyumbang untuk waktu itu kita pernah klinik kanker paru dan sekarang terakhir orbita mata. Jadi semua kacamata yang orang pakai membaca Al-Quran, membaca hal-hal yang positif, itu amal jariahnya bagi kita semua. Luar biasa. Gitu. Ya. Cara berpikir. Jadi koneksinya selalu kita cari sebenarnya. Karena kan kita bukan hanya mau siap di sini, bos. Di sana yang lebih abadi kita mau lebih siap dong. Terus mungkin yang terakhir, kira-kira apa sebenarnya obsesi yang Mau jadi artis. sebenarnya mau jadi artis mungkin? kalau cita-cita kecil saya lupa mi, kalau dulu mi. Dokter mungkin. Ya tapi yang karena banyak kita bergaul dengan orang, banyak berinteraksi, dapat ilmu yang lain, yang saya bisa sebut diri saya juga anggaplah sudah dalam kondisi sekarang sudah sangat cukup. Alhamdulillah saya bersyukur sekali sudah sangat cukup. Apa yang saya mau bisa dipenuhi. Ya. Saya bagaimana mimpinya ke depan bisa menjadi orang lebih bermanfaat saja. Ya, artinya bermanfaat bagi orang-orang yang di bawah naungan perusahaan saya, dan tentu bagi keluarga dan orang-orang di luar perusahaan saya. Karena otomatis efeknya kembali saling berkoneksi. Begitu orang di bawah saya semua bermanfaat, merasakan manfaatnya, bahagia, sejahtera, mereka akan dengan maksimal mendorong perusahaan ini menjadi ereksi. Iya. Perusahaan ereksi, siapa yang nikmati? Kembali ke saya. Perusahaan ini ereksi, dapat menciptakan bisnis baru, lapangan kerja baru. Siapa yang merasakan? Orang-orang di sekitar, di luar dari perusahaan saya. Kira-kira seperti itu. Kalau kayak kondisi sekarang, untuk diri pribadi, alhamdulillah Pak Ical, sudah sangat cukup sekali. Apalagi sebagai seorang triathlon, jaga makan. Apa yang bisa saya makan, Pak? Terbatas. Sayur sayur na ikan. Tidak perlu makan yang bermewah-mewah begitu kan. Mau minum juga kopi, punam sama-sama pas sawal pagi-pagi. Nah, kopi tipis, gimana sawal? Kopi tipis. Kopi tipis dan sejumlah nota titipan. Anda aja saya. Saya pilih tempat yang kurang nota titipannya, Pak. Kalau di tempat tertentu ada titipan, tapi saya pilih tempat yang kurang nota titipan. Wah. Kadang-kadang juga memang ada. Kadang-kadang ada. Tapi ya itu kita nikmati, itu kan maksudnya kita nikmati saja. Begitulah hidup loh. Ya, terbebani. Kan terbebani, kita bawa happy. Namanya teman ngopi. Iya. Ngopi. Betul. Nah, apa-apa yang ngopi santai kan pasti harusnya. Kalau tegang bukan ngopi namanya. Iya. Meeting. Ya. Kalau tegang meeting, Bos, bukan ngopi. Bukan ngopi. Nah, terus terakhir betul ini. Alhamdulillah anak saya sementara diberikan 2 ya. Ke depan mau menjadikan dia juga orang yang sama dengan visi saya. Kira-kira yang bermanfaat bagi orang, berprestasi, yang dia pikirkan hanya keberhasilan, tumbuh, dan harus bisa terima gagal. Kadang-kadang ada orang tidak mendidik anak
untuk menerima kegagalan. Sehingga begitu gagal, anaknya tidak tahu harus berbuat apa dan bergantung kemana. Toh? Jadi dari sekarang saya mulai ajar seperti itu. Karena ya syukur juga lah Tuhan kasih saya jalan untuk ke dunia triathlon seperti itu, olahraga. Kita harus menerima kapan kita cedera, kapan kita ban sepeda kempes saat berlomba. Tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Kita kan mau lomba, semuanya berjalan lurus mulus sampai finish. Kaki berdarah, berlumuran darah sepatu Pak, karena kita lari tidak pakai kaos kaki. Itu sudah semua saya alami. Dan itu kita harus ajarkan bagaimana tidak diajarkan sampai Idris Pak itu. Kita hadapi pada saat lomba. Tapi garis besar yang beliau ajarkan adalah bagaimana kau hadapi setiap masalah pada saat kau gagal. Itu yang mereka ajarkan, dan saya mengajarkan anak saya seperti itu juga. Saya biarkan dia coba, misalnya kadang-kadang terlalu protektif. Dilarang naik skuter, nanti jatuh luka jelek kok apa segala. Dilarang naik sepeda. Saya tidak. You mau skuter, dia beli skuter, dia ngotot beli skuter roda 2. Bagaimana supaya dia bisa naik skuter tanpa lecet? Otomatis saya belikan helm pelindung Pak. Supaya dia tetap bisa nikmati, kalaupun jatuh sakit tapi tidak lecet. Gitu. Itu adalah salah satu cara-cara bagaimana gagal tapi tidak terlalu sakit gitu. Itu yang harus diajarkan kepada anak-anak. Kalaupun dia mau melakukan sesuatu yang kadang-kadang ya bertentangan dengan ibunya bilang jangan, nanti jatuh. Coba aja. Dia mau coba. Jatuh, hati-hati, sakit kan? Nggak enak. Jadi dia tahu gagal ya pasti sakit, tetapi selalu bisa coba lagi. Nanti kalau jatuh, pasti yang kedua kita tahu caranya supaya tidak jatuh kan? Gitu. Itu yang saya ajarkan. Bagaimana bermanfaat, bagaimana selalu berbagi dengan orang, bagaimana semua orang kita anggap sama, termasuk dengan pengasuhnya, asisten rumah tangganya. Ngomong apapun minta tolong, ngomong apapun bukan hanya memerintah. Setiap diberi saya thank you, terima kasih. Kita ajarkan nilai-nilai kemanusiaan lah, gitu. Karena kita tidak tahu ke depan roda kehidupan seperti apa. Insya Allah kita masih tetap seperti ini. Jadi kalaupun kita tetap seperti ini, kita sudah siap. Kalaupun tidak seperti ini, kita pun sudah siap seperti apa. Begitu kira-kira Pak. Itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Tadi ada banyak. Tadi masalah besar ada. Ya, saya hadapi. Misalnya apakah pernah cintanya ditolak atau bagaimana? Atau Pandi Rahmat yang justru banyak menolak. Tapi itu tunggu dulu. Mengenai cinta ditolak tadi. Iya. Karena saya sudah tahu, saya tidak bisa terima ditolak. Nah, saya tidak bisa terima ditolak. Makanya pacar saya satu saja Pak, terus. Dari pacaran sampai menikah itu aja terus. Itu salah satu cara mengatasi masalah. Berarti itu saya anggap bukan masalah lagi. Bukan masalah lagi. Masalah yang menurut saya besar adalah saat-saat dari SMA, kuliah sampai bagaimana akhirnya memutuskan untuk membantu di sini. Itu yang besar. Kenapa? Karena saya harus meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatan masa remaja. Yang saya sudah terbiasa alami, ya diberi segala fasilitas yang luar biasa, kebebasan yang ini, dan tiba-tiba harus masuk terbelenggu di satu dunia namanya pekerjaan yang ada aturannya, yang ada disiplinnya, ada yang harus dijaga, ada norma-norma, ada dan lain-lain. Kan kalau zaman kuliah tinggal sendiri, siapa yang mau dijaga Pak? Norma-norma apa yang kita mau jaga? Disiplin apa yang kita urus diri sendiri? Setelah itu masuk ke dunia pekerjaan, selesai. Masalah selesai, kita bisa ikuti. Masuk lagi ke dunia pernikahan dan kehidupan. Punya anak dan lain-lain. Itu bukan masalah, tanggung jawab. Tanggung jawab besar yang kadang-kadang orang salah mengartikan banyak anak bukan rezeki. Artinya menjadikan itu suatu masalah karena tidak mampu mengatasi itu. Kalau bisa mengatasi, kita sebutnya tanggung jawab. Gitu. Jadi masalah yang paling besar tadi dari dunia SMA, kuliah, memutuskan untuk kembali ke sini dan terbelenggu dengan tanggung jawab, memegang perusahaan, jabatan, orang-orang di bawah saya,
Bos, dulu zaman kuliah siapa yang kita tanggung? Kita harus diri sendiri kan? Malah kita tanggungan. Bayangkan kalau masuk ke perusahaan kita di bawah kita ada kurang lebih 600 staff. Apa itu bukan masalah? Tapi ya solusinya bekerja terus, pantang menyerah, dedikasi tinggi, tanamkan di diri kita bahwa kita menjadi orang bermanfaat. Saya rasa yang tak lupa kita harus beribadah supaya bisa move on. Kalau tidak beribadah kita akan stuck dan mencari pelarian lain. Pelarian yang paling benar ya memang ibadah. Gitu. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah dikasih hidayah begitu, Pak. Saya kira itu Terakhir sekali nih. Jadi kunci jawaban. Kunci jawaban dari semua pertanyaan. Sepatu ada, itu kan tadi baru satu titipan, ada titipan lain lagi. Tapi mungkin ada pertanyaan terakhir dari Pak Arsan. Ya. Cukup. Ya.